Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Cahyanta SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual saya, yaitu Merdu 14 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Intinya adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian 3 tahapan segitiga restitusi ini adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itulah 3 tahapan dalam menyelesaikan restitusi. Dan yang berikutnya lagi, yang pertama kita lihat menstabilkan identitas. Jadi dalam hal ini harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi-motivasi secara intrinsik. Nah, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik, untuk berikutnya kita lihat kasus pertama. Ini ada seorang siswa kelas 7D yang bernama Puspita Sari, berangkat ke sekolah sering terlambat, sehingga sering tertinggal pelajaran dan jarang mengumpulkan tugas. Berikut penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Dalam hal ini, skenario kasus 1, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, bisa kita lihat di situ bahwasanya pada intinya di sini adalah guru harus benar-benar menstabilkan identitas. Jadi melihat bahwa Mbak Puspita itu tidak dikatakan langsung salah, ya. Jadi justru dikatakan seperti ini misalnya. Ya, memang membuat salah itu wajar, ya. Karena itu manusiawi, namun kita harus memperbaiki. Apa kamu setuju? Nah, seperti itu. Kemudian pada berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini guru yang mencari beberapa hal yang memang dirasa salah, ya, dirasa salah. Namun guru menanyakan alasan apa, ya, karena siswa tersebut melakukan kesalahan. Misal di sini contohnya. Baik Mbak Puspita, tadi kan terlambat. Apakah punya alasan kenapa Mbak Puspita itu terlambat? Nah ini, ya, seperti itu. Kemudian juga, ya, diajak untuk mencari solusinya. Oh ya baik, kalau begitu, begini ya, kita cari solusinya. Apakah Mbak Puspita setuju? Nah ini dalam validasi tindakan yang salah. Nah berikutnya lagi, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas, ya. Jadi saya sebagai guru menanyakan, ya, seperti ini. Apakah kamu masih ingat, ya toh, kesepakatan kelas yang pernah kita buat itu? Dan Puspita kan menjawab, pasti Pak. Nah, dan menyebutkan 1, saling menghormati antara guru dan siswa. Yang kedua, selalu datang tepat waktu. Yang ketiga, selalu jujur saat mengerjakan. Nah ini. Nah, jadi kemudian guru juga di sini guru menanyakan, ya, bagaimana caranya agar, ya, Mbak Puspita itu tidak melakukan lagi. Nah, itu. Ya. Kemudian mengatakan, ya, harusnya ini, ya, tidak main HP lagi, tidak usah begadang lagi, ya, tidak tidur malam. Nah di sini, ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, untuk berikutnya kita lihat dulu
video restitusi untuk kasus yang pertama. Mbak Uswita, Iya, Kak. kamu sering terlambat ya? Iya, Berapa kali kamu terlambat dalam 1 bulan ini? kurang lebih 4 kali. Oke, kalau begitu kamu apakah merasa bersalah? Ya memang membuat salah itu wajar ya, karena itu manusiawi. Namun kita harus memperbaikinya. Apa kamu setuju? Baik, Mbak Puspita tadi kan terlambat. Apakah punya alasan kenapa Mbak Puspita itu terlambat? Saya bekerja sambil main HP sampai larut malam. Oh ya, baik. Kalau begitu gini ya, sekarang kita cari solusinya ya. Apakah Mbak Puspita setuju? Setuju, Kak. Oke, nanti agar Mbak Puspita tidak terlambat lagi ya. Baik. Kemudian kamu tahu masih ingat nggak kesepakatan tes yang pernah kita buat itu? Masih, Kak. Ya, coba kamu sampaikan apa itu kesepakatan tes. Satu, saling menghormati. Ya, saling menghormati. Ya, satu apa lagi? Dua, saling bertanggung jawab. Ya, selalu datang tepat waktu. Apalagi? Tiga, selalu jujur saat Selalu jujur saat menjalankan satu tugas. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang bisa Mbak Puspita lakukan ya agar besok tidak terlambat lagi? tidak begadang dan sampai malam bersama. Oh, ya. Berarti mulai besok tidak usah begadang lagi ya, tidak usah main HP sampai malam ya. Menggunakan itu secukupnya saja dan digunakan yang penting. Oke, kalau begitu silakan kembali ke kelas sekarang. Terima kasih. Mbak Puspita, Iya, Kak. kamu sering terlambat ya? Iya, Berapa kali kamu terlambat dalam 1 bulan ini? kurang lebih 4 kali. Oke, kalau begitu kamu apakah merasa bersalah? Ya memang membuat salah itu wajar ya, karena itu manusiawi. Namun kita harus memperbaikinya. Apa kamu setuju? Setuju, Kak. Baik. Mbak Puspita tadi kan terlambat. Apakah punya alasan kenapa Mbak Puspita itu terlambat? Saya bekerja sambil Baik. Kalau begitu gini ya, sekarang kita cari solusinya ya. Apakah Mbak Puspita setuju? Oke, nanti agar Mbak Puspita tidak terlambat lagi ya. Baik. Kemudian kamu tahu masih ingat nggak kesepakatan tes yang pernah kita buat itu? masih, Kak. Ya, coba kamu sampaikan apa itu kesepakatan tesnya. Satu, saling menghormati. Ya, saling menghormati. Ya, satu apa lagi? Dua, selalu datang tepat waktu. Ya, selalu datang tepat waktu. Apalagi? Tiga, selalu jujur saat mengerjakan. Iya, selalu jujur saat mengerjakan satu tugas. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang bisa Mbak Puspita lakukan ya agar besok tidak terlambat lagi? Tidak begadang dan sampai Oh, ya. Berarti mulai besok tidak usah begadang lagi ya, tidak usah main HP sampai malam ya. Menggunakan itu secukupnya saja dan digunakan yang penting. Oke, kalau begitu. Baik, untuk berikutnya kita lihat testimoni dari Puspita Astuti. kelas 7B. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Hari untuk menemukan solusi. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat, sehingga saya menjadi siswa yang disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Astuti, kelas 7B. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Hari untuk menemukan solusi. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat, sehingga saya menjadi siswa yang disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Astuti, kelas 7B. Baik, untuk berikutnya kita lihat kasus yang kedua, yaitu Virial kelas 7F ketika sedang melakukan tes mata pelajaran IPA, lalu temannya menyontek karena Virial tidak terima, lalu kesal ya, dan gebrak meja sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Kita lihat untuk skenario kasus yang kedua. Yang pertama untuk menstabilkan identitas sama. Jadi di sini guru selalu mengatakan bahwasanya
orang salah itu memang wajar ya, namun ya selain itu ya harus diperbaiki ya, seperti pada kasus yang pertama tadi. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah ya. Jadi di sini saya sebagai guru itu menanyakan ya, Mbak Viral tadi ribut di dalam kelas kan pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya gitu saya tanyakan ya. Oke. Itu. Jadi validasi tindakan salah. Kemudian mereka menjelaskan. Jadi Mbak Viral maksudnya menjelaskan tentang ya dia sebenarnya kesal begitu. Ya, sehingga dia gebrak meja. Ya, untungnya tidak sampai dengan bertengkar atau berkelahi yang lebih keras lagi. Dan berikutnya lagi yaitu tentang menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ketika menanyakan keyakinan kelas ya, juga sama. Kalau begitu, saya tanya dulu, kamu masih ingat nggak kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu? Nah, itu. Ini ya, ini sama. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk video restitusi yang kedua. Ini ya, kasus kedua ini. Sebelumnya, tadi kan saya dengar dari ketua kelas, Mbak Vira itu ribut di dalam kelas. Apa betul itu? Betul, Pak. Oke, kalau kamu bikin ribut di kelas itu, apakah Mbak Vira merasa bersalah? Iya, Pak. Oke, merasa bersalah. Ya tidak apa-apa, cuman memang setiap orang itu punya punya salah. Ya kita juga punya salah. Kalau saya pun dari kamu mungkin juga merasa bersalah gitu. Ya, namun harus kita perbaiki, ya harus kita perbaiki. Nah, Mbak Frida tadi ribut di dalam kelas itu kan pasti punya alasan. Kenapa ribut di dalam kelas? Kira-kira apa alasannya? Saya itu kesal, Pak. Hampir setiap hari teman saya itu mencontek saya. Oh, menyontek. Ya. Itu ya. Jadi teman kamu nyontek, kemudian kamu kesal sehingga kamu sampai gebrak meja. Untungnya sampai kamu tidak sampai menampar ya. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita cari solusinya? Apakah Mbak Firya setuju? Setuju, Pak. Oke, kalau begitu saya tanya dulu, kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati kita buat ya di dalam kelas kemarin? Masih, Pak. Coba, kira-kira apa saja itu? 1. Saling menghormati antara guru dan siswa. Ya. 2. Selalu datang tepat waktu. Ya. 3. Selalu jujur saat mengerjakan tes atau Iya. Oke, kalau begitu kita harus saling menghormati ya. Tadi kan ada di situ. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu nanti tidak melakukan seperti itu lagi? mungkin tempat saya bisa dimintain tolong belajar pas Belajar, ya. mendengarkan saat pelajaran. Mendengarkan saat pelajaran. Kalau saya lancar tidak guru. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Viral ya. Semoga hal itu tidak terjadi kembali ya. Dan mungkin Mbak Viral sekarang lebih sabar, ya kan? Oke, dan menghormati temannya. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih, Pak. Mbak Viral, begini ya, mohon maaf sebelumnya. Tadi kan saya dengar dari ketua kelas, Mbak Viral itu ribut di dalam kelas. Apa betul itu? Betul, Pak. Oke, kalau kamu bikin ribut di kelas itu, apakah Mbak Viral merasa bersalah? Iya, Pak. Oke, merasa bersalah. Ya tidak apa-apa, cuman memang setiap orang itu punya punya salah. Ya kita juga punya salah. Kalau saya pun dari kamu mungkin juga merasa bersalah gitu. Ya, namun harus kita perbaiki, ya harus kita perbaiki. Nah, Mbak Frida tadi ribut di dalam kelas itu kan pasti punya alasan. Kenapa ribut di dalam kelas? Kira-kira apa alasannya? Saya itu kesal, Pak. Hampir setiap hari teman saya itu mencontek saya. Oh, menyontek. Ya. Itu ya. Jadi teman kamu nyontek, kemudian kamu kesal sehingga kamu sampai gebrak meja. Untungnya sampai kamu tidak sampai menampar ya. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita cari solusinya? Apakah Mbak Firya setuju? Setuju, Pak. Oke, kalau begitu saya tanya dulu, kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati kita buat ya di dalam kelas kemarin? Masih, Pak. Coba, kira-kira apa saja itu? 1. Saling menghormati antara guru dan siswa. Ya. 2. Selalu datang tepat waktu.
selalu jujur saat mengerjakan tes atau ujian. Iya. Oke, kalau gitu kita harus saling menghormati ya. Tadi kan ada di situ. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu nanti tidak melakukan seperti itu lagi? Mungkin tempat saya bisa dimintain tolong belajar pas Belajar ya, mendengarkan saat pelajaran. mendengarkan saat pelajaran. Saya Oke, untuk berikutnya kita lihat Assalamualaikum testimoni warahmatullahi dari wabarakatuh. Mbak Brial kelas. Perkenalkan, nama saya 7F. Virial Nisirina Diva dari kelas 7F. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Pak Hari karena saya dapat mencari solusi agar tidak bertengkar lagi dengan teman dengan cara bersahabat dan saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial Nisirina Diva dari kelas 7F. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Pak Hari karena saya dapat mencari solusi agar tidak bertengkar lagi dengan teman dengan cara bersahabat dan saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial Nisirina Diva dari kelas 7F. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Pak Hari karena saya dapat mencari solusi agar tidak bertengkar lagi dengan teman dengan cara bersahabat dan saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial Nisirina Diva dari kelas 7F. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Pak Hari. Baik, Karena saya... demikianlah tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.